kembali di channel Bunda HF. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang minggu kemarin tentang unboxing, cara pakai, dan review timbangan diet Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 yang bisa menampilkan komposisi tubuh kita. Di video sebelumnya unboxingnya kan udah, kemudian udah dipasang baterai juga. Nah, selanjutnya lanjut ke cara penggunaan ya. Timbangannya udah menyala, kemudian scan barcode yang ada di buku manual. Begitu barcode-nya terbaca, muncul link. Kemudian buka situs yang muncul pada link tersebut. Muncul aplikasi namanya Mi Fit. Kita install aplikasinya. Kalau yang HP-nya nggak bisa baca barcode, bisa langsung ke Play Store aja aplikasinya Mi Fit. Tunggu sampai selesai menginstal. Kalau sudah selesai diinstal, nanti dibuka aplikasinya. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, dari Xiaomi ini ada beberapa seri. Jadi ada yang bentuknya gelang, jam, sepatu pintar. Nah, ini kan yang timbangan ya. Jadi klik yang timbangan. Kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Izinkan Mi Fit mengakses lokasi perangkat ini. Bunda jawab yang izinkan. Klik yang izinkan. Lalu muncul pertanyaan lainnya, Bunda klik yang mengerti. Kemudian ada pertanyaan lainnya lagi. Setelah Anda memasangkan perangkat ini, info berikut akan dikumpulkan dan diproses. Berat badan, komposisi tubuh, dan lain-lain itu. Kemudian Bunda klik yang setuju. Muncul tampilan yang lain lagi, izinkan Mi Fit mengakses foto, media, dan file di perangkat. Bunda klik yang izinkan. Pokoknya dibaca-baca aja deh kalau muncul-muncul kayak gitu. Kemudian kita pahami maksudnya. Nanti muncul yang lainnya lagi. Jadi setel target aktivitas. Kalau yang HP-nya Xiaomi jadi bisa untuk menghitung langkah juga. Tapi HP Bunda bukan Xiaomi, jadi nggak bisa untuk mengukur langkah. Tapi tetap dipilih jumlah langkah target kita. Jadi nama timbangan ini Mi Body Composition Scale 2 ya. Ini kita tentukan satuan beratnya menggunakan apa. Bunda menggunakan kilogram. Kalau di Indonesia kan memang kilogram ya. Kalau di luar negeri mungkin pakai satuan yang lain kayak pound dan lain-lain. Setelah selesai menginstal dan mengatur-ngaturnya, kemudian nanti ada tulisan Mi Fit ingin menghidupkan Bluetooth. Nah, kita klik yang izinkan. Jadi nanti Bluetooth kita nyala. Jadi timbangan itu berhubungan dengan HP kita menggunakan Bluetooth ini. Nanti tampilan komposisi tubuhnya muncul di HP kita melalui aplikasi itu. Tapi kalau yang belum ada timbangannya, walaupun kita download aplikasinya, nggak akan berguna ya aplikasinya. Karena yang jadi indikator untuk mengukur komposisi tubuh tersebut adalah timbangan. Nah, kalau sudah dinyalakan Bluetooth-nya, nanti dari HP kita itu tampilannya muncul berdiri di atas timbangan untuk pasang. Letakkan timbangan di atas tempat yang datar. Nah, kemudian Bunda berdiri di atas timbangan. Pada saat itu, ini dia berat badan Bunda. Ini pada saat Bunda masih overweight ya. Sebelumnya lagi malah obes. Ini pas Bunda sudah menerapkan komposisi makan besar Bunda dengan piring teh. Nanti cerita tentang diet yang Bunda lakukan sampai sekarang menjadi berat badannya ideal, IMT-nya normal, mungkin akan diceritakan di video lain ya. Nah, setelah kita selesai ditimbang, muncul tampilan seperti ini, berat badan kita. Setelah itu, kita klik yang profilnya. Nah, kini kita isi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tinggi, berat badan. Kemudian target aktivitas seperti yang tadi ya, yang berapa langkah itu. Kemudian selesai. Klik yang tulisan selesai. Kalau sudah selesai seperti ini sudah mulai bisa digunakan. Kalau tadi pertama kali digunakan kan belum bisa mengukur komposisi ya. Tadi yang pertama baru berat badan awal aja. Yuk kita praktek cara menggunakannya. Kalau udah selesai diinstal, udah selesai diisi profil-profil tinggi badan, berat badan, dan lain-lainnya. Ini Bunda mulai dari awal ya. Dari pertama kali buka aplikasi, misalkan tadi sudah selesai menginstal dan udah mengatur dan lain-lain, udah tinggal digunakan gini. Jadi klik ikonnya yang Mi Fit, tunggu aplikasinya terbuka. Kalau sudah diklik seperti ini ya. Nah, ini Bunda prakteknya pakai HP
punya suami bunda ya. Dia sama-sama Xiaomi, jadi bisa untuk mengukur langkah kalau HP-nya lagi disakuin atau dibawa. Kalau Bluetooth-nya belum nyala, dia akan nggak akan bisa mengukur. Jadi harus nyalakan dulu Bluetooth-nya. Nanti baru orangnya naik ke timbangan. Nah, nanti dia akan kelihatan berapa berat badannya. Kemudian nanti akan menganalisis, jangan pergi dulu sebelum muncul angka. Setelah muncul angka, baru kita lihat hasil komposisi tubuhnya, baru dia turun dari timbangan. Jadi, ini bisa dihubungkan timbangannya dengan beberapa HP. Dan satu HP itu bisa buat untuk beberapa akun. Jadi, HP bunda punya aplikasi ini, HP-nya ayah juga punya aplikasi ini, dan setiap HP bisa beberapa akun. Jadi misalkan di HP bunda akunnya bunda, terus saudaranya bunda lagi, tinggal diklik aja yang tambah ini kalau misalkan mau tambah akun. Begitu juga dengan HP yang lain, bisa membuat akun sampai banyak juga, bisa untuk sekeluarga besar banget, se-RT atau sekantor juga mungkin bisa. Jadi tadi misalkan pertama kali baru buka, tampilan depannya itu bisa berdasarkan berat badan, bisa berdasarkan nilai tubuh. Terus setelah kita mau melihat perkembangannya berdasarkan apa, tinggal diklik saja. Kalau bunda baru 3 ya akunnya. Ini contohnya punya saudara bunda, tinggal klik aja sebelah sini, kemudian kelihatan hasilnya. Ini yang punya akun saudara bunda yang berdasarkan komposisi tubuh. Kalau mau melihat lengkap, geser ke bawah. Yuk mari sekarang bunda review. Timbangan ini menggunakan teknologi Bioimpedance Analysis. Jadi timbangan ini sebagai elektroda untuk mengukur sinar listrik pada tubuh. Kan kepadatan tiap-tiap organ tubuh itu berbeda-beda ya. Jaringan-jaringan tubuh, lemak, otot, air, dan lain-lain itu berbeda-beda. Nah, berdasarkan kepadatan itu sehingga didapatkanlah hasil komposisi tubuh itu. Itu yang ada 4 lingkaran itu sebagai indikatornya. Jadi pada saat nimbang, kaki kanan menginjak 2 indikator depan belakang, kaki kiri juga indikator depan dan belakangnya. Sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Mulai dari kelebihannya ya. Yang pertama, harganya itu lebih terjangkau dibanding dengan timbangan-timbangan Bia lainnya. Harganya ada yang nyampe 500, 600, ada yang sejuta lebih. Kalau ini kan 300 kurang ya. Ya memang lebih mahal sih dibanding dengan timbangan biasa, tapi ini menurut bunda bermanfaat banget. Kemudian fiturnya juga lengkap, jadi bisa mengukur 13 indikator. Mulai dari berat badan, kemudian BMI, kadar lemak tubuh, berat otot, kadar air, kadar protein, lemak visceral, kemudian metabolisme basal, massa tulang, usia sel, berat badan ideal, kemudian tipe badan, serta nilai tubuh kita berdasarkan dari nilai-nilai yang lain itu nanti disimpulkan. Dan ada penjabarannya juga, nilainya normal atau tidak, yang normal seberapa, dan saran-sarannya seperti apa itu ada. Contohnya ini yang lemak tubuh sekian persen, kemudian penjelasannya ada normal, terus saran-sarannya ada. Yang normal di yang warnanya hijau ya. Ada tanggal dan jam juga saat kita menimbang, sehingga kita bisa tahu perubahan badan kita dari waktu ke waktu. Dilihat dari jamnya itu, dilihat dari kadar lemak, tinggi badan, dan lain-lain juga. Nanti ada tipe badan kita sudah seimbang apa belum. Ada grafik juga perubahan badan kita, berat badan dan lemaknya dari beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu seperti apa. Lengkap banget deh menurut bunda. Yang ketiga adalah benar-benar smart. Begitu kita menimbang, tidak usah masuk ke akun, juga dia ternyata bisa mengenali siapa yang sedang ditimbang itu. Nanti dia memasukkan sendiri ke akun yang bersangkutan, akun bunda atau saudara bunda yang satunya. Saat bunda ditimbang, masuknya ke akun bunda. Begitu juga saat saudara bunda ditimbang, masuk ke akunnya masing-masing. Terus walaupun kita menimbang tapi tidak dihubungkan dengan HP-nya, ternyata tercatat di perubahannya. Terutama yang berat badan sih, kalau yang komposisi tubuh enggak, karena harus menganalisis dulu kan. Kalau yang berat badan, misalkan bunda kan ini nggak pegang HP ya, terus bunda timbang. Nah ternyata pas bunda buka aplikasinya terekam
Jadi melakukan sinkronisasi sendiri pada saat kita membuka aplikasinya. Dan selanjutnya adalah bisa beberapa HP yang dihubungkan dengan timbangan, dan satu HP juga bisa banyak akun. Jadi bisa banyak orang yang menggunakan satu timbangan ini. Perkembangan masing-masing juga bisa dilihat, baik dari berat badan ataupun komposisi tubuhnya. Kelebihan yang kelima, kita bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Kita tidak usah mencatat secara manual perkembangan kita, baik dari berat badan dan komposisi tubuhnya. Kalau timbangan biaya yang lain, kita harus mencatat manual kalau yang tidak dihubungkan dengan HP. Untuk melihat progres kita, terutama yang sedang menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan. Bisa mengevaluasi juga pola makan kita sudah betul apa belum, terutama yang sedang menurunkan berat badan. Kita bisa tahu yang turun itu benar-benar kadar lemak atau ototnya juga ikut turun, karena kalau diet yang betul, yang turun kadar lemak serta lemak visceralnya. Yang lain cenderung tetap kadar otot, kadar air. Ini contohnya ya yang punya bunda. Ini yang tampilan berat badan, kelihatan ya perkembangan dari bunda awal, geser, tinggal kita geser aja ngeliat perkembangannya ya. Ini yang berdasarkan komposisi tubuh dari awal sampai selanjutnya. Kelebihan selanjutnya yang keenam adalah penggunaannya mudah. Cukup dihubungkan sekali, diinstal pertama kali aplikasinya, kemudian diisi dengan data awal seperti tinggi badan, kemudian usia, dan lain-lain yang tadi disetting itu. Selanjutnya nggak usah ngisi-ngisi lagi, tinggal buka aplikasinya, kemudian naik ke timbangannya, tunggu selesai menganalisis, udah selesai. Kalau timbangan biaya yang lain yang nggak dihubungkan dengan HP, itu setiap kali mau pakai diisi dulu berat badan, lingkar pinggangnya, tinggi badan, usianya, baru nanti naik ke timbangan, kemudian analisisnya dipencet satu-satu pada timbangannya, kemudian catat manual. Kalau ini kan enggak ya. Selanjutnya, walaupun bentuk timbangannya begini, tapi bisa untuk menimbang bayi. Pada tampilan awal yang tadi, klik yang berat, nanti di bagian bawah ada tulisan timbang bayi. Kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di situ. Kelebihan selanjutnya bisa mengetes keseimbangan. Pada bagian depan tadi kan ada yang tulis lihat lainnya ya. Nah, kita klik, nanti di bawah berat badan dan nilai tubuh ada keseimbangan, kemudian ada waktu tidur, ada detak jantung, tapi detak jantung ini harus pakai Mi Band ya, bukan yang timbangan. Kalau yang HP-nya Xiaomi ini ya yang bisa ngukur jalan, jadi diklik aja yang jalan, kemudian nanti itu ada waktunya berapa menit udah kita jalan, kemudian berapa langkah. Tadi kelebihan-kelebihannya udah kan banyak banget. Kalau ada yang punya pengalaman juga boleh di komen ya kelebihan yang lainnya yang belum udah sebutkan. Sekarang kita ke kekurangannya. Kekurangannya yang pertama itu ya buku manualnya yang bahasa Cina yang nggak bisa dibaca. Tapi ya karena ada barcode-nya jadi bisa langsung ke aplikasinya. Langsung ke kesimpulannya aja ya, karena udah panjang banget videonya. Kesimpulannya adalah recommended banget. Jadi kalau misalkan yang ada uang, mendingan beli deh. Kalau yang belum, di nabung-nabung dulu boleh. Kemarin kan Bunda lihat 260-an ya. Ini baru Bunda lihat ternyata udah turun lagi 240-an. Sampai jumpa minggu depan. Semoga bermanfaat ya.